Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur di pagi ini buat berkat Tuhan bagi setiap kita, sehingga kita masih bernafas, bahkan kita masih diberikan kesempatan untuk berkarya dalam sepekan ini. Sebelum kita akan menjalani kehidupan di sepekan ini, kita bersama-sama diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Dari malam hingga pagi hari ini, kami menyambut hari ini dengan pengharapan baru, karena kami tahu melalui firman-Mu kami boleh diteguhkan. Kami bersyukur menyerahkan waktu ini di dalam nama Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita renungkan bersama saat ini terdapat dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-23. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-23, firman Tuhan mengatakan demikian. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Sekali lagi saya bacakan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab atau kitab suci ada begitu banyak perintah Allah yang dianjurkan kepada umatnya untuk dilakukan. Perintah tentang ibadah, perintah tentang harus bekerja, dan masih banyak lagi perintah yang lain yang harus dituruti, harus dilakukan oleh setiap umat. Nah, bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yohanes yang adalah murid Kristus, yang mengalami penyataan pribadi dengan Tuhan, di mana dia menyampaikan firman ini, bahwa Allah meminta supaya kita percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di bagian perikop ini membawa kepada sebuah pemahaman tentang keyakinan yang sesungguhnya di hadapan Allah. Sehingga Yohanes mengatakan bahwa perintah yang paling utama yang tidak bisa ditolak oleh manusia adalah harus percaya kepada Yesus Kristus anaknya. Bapak Ibu Saudara, kata anak tidak selamanya harus Allah itu beranak. Misalnya anak-anak Gorontalo, apakah Gorontalo beranak? Anak-anak Palu, apakah Palu beranak? Anak-anak Indonesia, apakah Indonesia beranak? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu hanya gambaran tentang Bapa yang mengasihi anaknya, sehingga dia mengaruniakan anaknya, sehingga anaknya yaitu Yesus Kristus yang mau jadi manusia itu, dia mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa manusia. Jadi perintah yang harus ditaati, harus dilakukan, harus dituruti oleh setiap orang, siapapun dia, apapun latar belakangnya, suku, agamanya, harus percaya Yesus. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, kenapa percaya Yesus? Karena Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Bapak Ibu Saudara, juru mudi boleh banyak, juru masak boleh banyak, tetapi juru selamat hanya di dalam Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus atau kenapa Isa Al-Masih? Karena Isa Al-Masih adalah seorang pribadi yang kudus, yang suci, tanpa cacat celah. Sebab dia Allah yang jadi manusia. Dan perenungan bagi kita, mengapa Allah jadi manusia? Karena Allah ingin menyelamatkan manusia. Dan hanya Allah yang bisa jadi manusia. Manusia tidak bisa jadi Allah, manusia tidak bisa jadi apapun seperti Allah, dan hanya Allah yang bisa jadi manusia. Sehingga Yohanes mengatakan bahwa inilah perintahnya, supaya kita percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, di pasal 4 ayat yang ketiga mengatakan, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Siapakah roh itu? Yaitu antikristus. Antikristus itu adalah orang-orang yang menentang, orang-orang yang melawan Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang tidak percaya Kristus,
Itu pertanda bahwa dia tidak percaya Allah Sang Pencipta. Nah, oleh karena itu bagian ini, siapapun Anda yang mendengarkan renungan firman hari ini, saya tidak mengajak saudara untuk masuk Kristen. Saya tidak mengajak saudara untuk menganut kepercayaan Kristen. Tetapi saya mengajak saudara untuk percaya kepada satu pribadi yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat akan kehidupan kekal bagi setiap kehidupan kita. Sehingga di saat kita percaya kepada Yesus, maka kita punya kepastian, kita punya jaminan. Bukan saja jaminan kehidupan setiap hari, tetapi jaminan hidup yang kekal. Dan ini tidak bisa diragukan lagi. Dan apalagi di akhir-akhir ini, ada begitu banyak pemahaman-pemahaman yang muncul. Ada begitu banyak orang yang menentang Kristus. Padahal sesungguhnya kalau mereka buka hati, percaya kepada Dia, maka sesungguhnya dia memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita gagal dalam pekerjaan itu biasa. Kalau kita gagal dalam keluarga itu biasa. Kalau kita gagal dalam banyak hal itu biasa. Tetapi jangan sampai kita gagal untuk tidak mempercayai Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, saya tidak menawarkan agama Kristen. Tetapi saya menawarkan keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab Yesus tidak pernah membawa agama. Yesus tidak pernah menawarkan agama Kristen. Tetapi Yesus menawarkan keselamatan setelah kematian menjemput setiap kita. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tahu kapan meninggal? Siapa yang bisa membayar dosa? Siapa yang bisa menyogok sorga? Siapapun manusia di dunia ini tidak bisa. Kecuali manusia yang sempurna. Dan manusia yang sempurna hanya di dalam Yesus Kristus. Manusia yang suci, manusia yang kudus adalah Yesus Kristus. Yang menjadi pengantara kita dengan Allah. Sehingga kita bisa memperoleh keselamatan di dalam kekekalan apabila kita percaya Yesus Kristus. Perintah yang kedua Bapak Ibu Saudara, masih di ayat yang sama, supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Perintah yang kedua, dan ini penting bagi kita, adalah setelah kita percaya Yesus Kristus, maka perintah yang kedua adalah kita harus saling mengasihi. Mengapa kita mengasihi? Karena Allah adalah kasih. Maka siapapun yang percaya Allah berarti wajib untuk mengasihi, wajib untuk saling mengasihi, wajib untuk saling menolong, wajib untuk melakukan perintahnya. Dan perintahnya sederhana sekali, percaya kepada Dia dan hendaklah setiap kita mengasihi. Pertanyaan bagi kita, siapa yang kita kasihi? Yang kita kasihi adalah siapapun dia. Mau dia agama Kristen atau tidak. Siapapun dia yang namanya manusia. Sebab Allah, ketika Allah menjadikan alam semesta termasuk manusia, Dia tidak pernah memandang bulu. Sebab Allah pencipta itu, Dia mengasihi semua manusia. Walaupun ada banyak pengajaran yang muncul Bapak Ibu Saudara bahwa harus membunuh orang lain, itu akan mendapatkan bidadari di sorga. Bapak Ibu Saudara, itu pengajaran yang bagi saya sangat keliru. Allah tidak pernah mengajarkan demikian. Bapak Ibu Saudara, Yohanes memberikan sebuah perintah supaya kita percaya kepada Yesus. Tetapi yang kedua, setelah kita percaya, kita harus saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam situasi yang baik, situasi yang nyaman, mungkin gampang sekali kita bisa mengasihi. Tetapi bagaimana dengan situasi yang sulit? Bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita yang mungkin mengecewakan bagi kita? Yang mungkin membuat kita sakit hati? Apakah kita mampu mengasihi mereka? Bapak Ibu Saudara, secara manusia mungkin kita nggak bisa. Tetapi waktu Roh Allah dicurahkan di dalam diri kita ketika Yesus naik ke sorga, maka Roh Allah itu yang memampukan setiap kita untuk mengasihi, yang memampukan kita untuk taat, yang memampukan kita untuk bisa melihat orang lain dengan kasih Kristus. Maka kita tidak pernah memandang orang lain sebelah mata, sebab dia pun adalah ciptaan Allah. Kalau kita melihat semua manusia itu adalah ciptaan Allah, berarti wajib kita mengasihi Dia sebagai bukti dari kepercayaan kita kepada Allah. Oleh karena itu, di awal pekan ini, sebelum kita bekerja, sebelum kita berusaha,
Mari dua modal ini menjadi perenungan kita, menjadi dasar bagi kita. Supaya dikala kita melangkah, kita harus percaya kepada Yesus. Dan yang kedua, kita harus mengasihi siapapun dia. Karena dengan kita mengasihi, kita sedang memperlihatkan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur buat firman-Mu. Di awal pekan ini, biarkanlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan kami. Dalam kuasa Roh yang Kudus, memampukan setiap kami untuk melakukan, menghidupi firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan di awal pekan ini. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, salam optimis karena Tuhan ada. Shalom.